Pagi itu di tanggal 15 Juli 1992, seorang ibu muda berusia 23 tahun dan anaknya sedang berjalan-jalan di sebuah taman hijau di London. Taman yang biasanya tenang itu tiba-tiba dalam hitungan menit berubah menjadi salah satu lokasi penghilangan nyawa paling brutal dalam sejarah Inggris. Pelaku dalam kasus ini juga akan dikenal sebagai salah satu penjahat paling mengerikan dalam sejarah kriminal Inggris. Dan gilanya lagi dalam kasus ini, pihak berwajib sempat salah tangkap pelaku. Wimbledon Common adalah sebuah ruang terbuka hijau yang luas, yang terletak di Wimbledon, London Barat Daya. Wimbledon Common terdiri dari hutan lebat, padang rumput, semak belukar, dan menjadi rumah dari berbagai jenis satwa liar. Warga sekitar biasa mengunjungi taman itu untuk berjalan-jalan, bersepeda, dan menikmati alam. Tidak jauh dari Wimbledon Common, tinggal seorang wanita bernama Rachel Nickel dengan pacarnya yang bernama Andre Hanscom. Pasangan ini memiliki anak bernama Alexander Hanscom, yang saat itu sudah berusia 2 tahun. Rachel Nickel adalah seorang ibu muda. Dia berasal dari Inggris dan lahir pada 23 November 1968. Menurut orang-orang yang mengenalnya, Rachel adalah wanita yang baik. Dia manis dan perhatian. Dia sangat suka seni. Dia suka menyanyi, menari, dan akting. Semasa hidupnya, Rachel pernah bekerja sebagai model dan lifeguard di sebuah kolam renang. Di mana saat bekerja di kolam renang tersebut, dia bertemu dengan pria yang kini menjadi pasangannya. Rachel pernah kuliah dengan mengambil jurusan bahasa Inggris dan sejarah. Tapi ketika dia sudah punya anak, dia fokus sebagai ibu rumah tangga. Rachel dan Andre yang tinggal tidak jauh dari Wimbledon Common memiliki kebiasaan berjalan-jalan di taman. Mereka biasa membawa Alex dan anjing mereka yang bernama Molly untuk menikmati alam, menghirup udara segar. Dan pada pagi hari di musim panas tanggal 15 Juli 1992, Rachel memutuskan untuk membawa Alex berjalan-jalan di taman setelah Andre berangkat bekerja. Saat itu, suasana di taman agak sepi. Mungkin karena hari itu adalah hari kerja. Rachel dan Alex yang sudah tiba di taman mulai berjalan-jalan di jalan setapak. Dan tibalah mereka di area hutan. Tidak lama muncul seseorang dari semak-semak dan langsung menyerang Rachel dan putranya. Alex saat itu dijatuhkan ke tanah hingga keluar dari jalan setapak. Setelah itu penyerang ini mengeluarkan pisaunya dan menyerang Rachel dari belakang. Dia melukai Rachel di leher, lalu menikamnya bertubi-tubi dengan sajamnya, hingga Rachel terjatuh tak sadarkan diri. Penyerangan ini terjadi dengan sangat cepat, dan Rachel juga kehilangan nyawanya seketika di tempat tersebut. 10 menit kemudian, seorang pria yang sedang berjalan-jalan di area hutan tidak sengaja melihat kaki mencuat di dekat jalan setapak. Ketika pria itu mendekat, dia melihat Rachel dengan kondisi pakaiannya yang sudah setengah terbuka dan berlumuran darah. Di samping Rachel terlihat Alex yang sedang mencoba membangunkan ibunya. Alex berkata, "Wake up, Mami, wake up." Saat itu Alex mengira ibunya hanya tertidur. Pihak berwajib segera dihubungi dan mereka segera tiba di Wimbledon Common. Mereka segera mengamankan lokasi, menutup taman, dan segera menenangkan Alex dan membawanya ke rumah sakit terdekat. Polisi mulai melakukan pemeriksaan pada tubuh Rachel dan TKP. Di dahi Rachel terlihat struk ATM yang ditempel Alex sebagai perban dengan harapan keadaan ibunya menjadi lebih baik. Saat itu, polisi tidak menemukan bukti fisik apapun dari sang pelaku di lokasi kejadian, kecuali serpihan cat berwarna merah di rambut Alex. Setelah tubuh Rachel dibawa ke rumah sakit untuk diotopsi, diketahui bahwa Rachel memiliki banyak luka di tubuhnya. Ada 49 luka tikaman. Kebanyakan luka ada di punggungnya. Juga ada luka di lengan dan tangannya, menandakan dia coba melawan pelaku. Ditemukan juga luka sajam di lehernya, yang menjadi penyebab dia kehilangan nyawanya. Rachel mengalami pelecehan setelah ditikam berkali-kali. Dan juga ditemukan sedikit DNA asing dari terduga pelaku.
Sayangnya saat itu, karena teknologi pemeriksaan DNA di tahun 1992 belum secanggih sekarang, jadi bukti DNA yang terlalu sedikit itu belum bisa diperiksa dengan teknologi yang tersedia saat itu. Orang-orang yang mengunjungi taman saat Rachel diserang semuanya diwawancarai polisi. Nama, data diri, serta deskripsi mereka dicatat dan disimpan oleh polisi. Dan tidak ada satupun dari mereka yang melihat penyerangan tersebut. Saat itu pengungkapan kasus ini terkendala, apalagi saksi satu-satunya adalah putra korban yang baru berusia 2 tahun, di mana dia pasti belum bisa mengerti apa yang sebenarnya terjadi saat itu. Polisi segera menghubungi Andre untuk memberitahu apa yang terjadi pada Rachel dan Alex, dan dia segera menuju ke kantor polisi. Andre sangat terpukul mengetahui cinta dalam hidupnya telah tiada dengan cara yang brutal. Dia merasa dia tidak mampu hidup tanpa Rachel. Tapi di lain sisi dia punya Alex yang harus dia besarkan. Jadi dia menguatkan hatinya untuk menerima kenyataan pahit itu. Kejadian brutal dan mengerikan yang menimpa Rachel ini menghebohkan Inggris. Hanya dalam hitungan jam, kasus Rachel menjadi berita utama di Inggris. Sehingga ada tekanan besar dari publik dan media untuk segera menangkap pelaku. Karena polisi tidak punya bukti terkait pelaku, polisi mulai bekerja sama dengan seorang profiler kriminal bernama Paul Britton, yang terkenal di Inggris dengan keakuratannya memprediksi ciri-ciri psikologis yang mungkin dimiliki pelaku. Setelah melihat foto-foto korban dan lokasi kejadian, Paul memberitahu polisi kalau pelaku adalah seorang pria muda berusia sekitar 20-30 tahunan. Dia lajang, suka menyendiri, dan sulit membangun hubungan sosial yang normal. Kecerdasan dan penampilannya rata-rata. Pelaku tidak memiliki banyak pengalaman dalam hubungan romantis dengan wanita. Dia kemungkinan besar tinggal di dekat Wimbledon Common. Dia tahu keadaan di sana yang tidak terlalu ramai sehingga berani melakukan kejahatan. Dia kemungkinan menyimpan benda-benda atau catatan yang berhubungan dengan fantasi kekerasannya. Menurut Paul, ini adalah kejahatan besar pertama yang dia lakukan. Dan di masa lalunya, dia mungkin punya riwayat kejahatan kecil. Nah, polisi menggunakan profil ini untuk mencari pelaku. Saat itu, ada 2 wanita yang memberi informasi tentang seorang pria yang bertingkah aneh. Wanita pertama mengatakan kalau sebelum penyerangan Rachel terjadi, dia melihat seorang pria aneh yang mencurigakan sedang berkeliaran. Dia berjalan-jalan tanpa tujuan. Dia melihat pria itu di area hutan pada hari kejadian. Dia juga menyembunyikan wajahnya ketika wanita ini lewat di sampingnya. Wanita kedua mengatakan kalau dia melihat pria aneh sedang mencuci tangannya di sungai, di sekitar waktu Rachel diakhiri. Kedua wanita ini lalu bersama-sama mendeskripsikan pria itu, hingga sketsanya bisa dibuat. Sketsa tersebut lalu disebar polisi. Dan polisi menerima banyak telepon saat itu. Kebanyakan dari penelpon bilang kalau mereka mengenali pria di sketsa tersebut. Dan namanya itu adalah Colin Stark. Colin Stark berusia 29 tahun saat itu. Wajahnya mirip dengan sketsa yang dibuat. Umurnya juga di bawah 30 tahunan. Dan beberapa ciri-cirinya sama dengan yang digambarkan kriminal profiler. Colin lajang. Dia juga tinggal sendirian di dekat Wimbledon Common. Saat itu, Colin segera dibawa ke kantor polisi untuk diinterogasi. Ketika ditanya apakah kamu ke taman di hari Rachel diserang, dia menjawab iya. Menurut Colin, dia sering ke taman untuk berjalan-jalan dengan anjingnya. Dan pada hari kejadian, dia ke taman dengan anjingnya 2 kali. Yang pertama sekitar pukul 8 atau jam 9 pagi. Setibanya di taman dan berjalan-jalan sekitar 10 menitan, dia memutuskan untuk pulang karena dia sakit kepala dan merasa tidak enak badan. Setibanya di rumahnya, dia minum obat, lalu beristirahat. Sejaman lebih saat keadaannya membaik, dia ke taman lagi dengan anjingnya. Tapi saat itu dia sudah dilarang masuk karena Rachel telah ditemukan tewas. Dia mengatakan kalau saat itu dia bertemu dengan sepasang pejalan kaki. Dan mereka sempat berbicara sebentar. Yang wanita berambut coklat dan memegang kereta bayinya. Sementara pasangannya bertubuh besar dan berkepala botak.
Ketika polisi memeriksa data-data orang yang telah mereka kumpulkan saat kejadian, ciri-ciri pasangan yang dimaksud Colin tidak pernah datang ke taman hari itu. Di sini, polisi semakin curiga pada Colin, apalagi dia terlalu bertele-tele dan gugup ketika menjawab semua pertanyaan. Dan setelah riwayat kriminalnya dicari tahu, ternyata Colin ini pernah dilaporkan karena berbuat cabul di Wimbledon Common. Di musim panas, dia berjemur tanpa busana di taman itu dan membuatnya berurusan dengan polisi saat itu, tapi dia tidak sampai ditahan. Polisi yakin kalau Colin ini adalah pelaku yang mereka cari, tapi mereka tidak punya bukti fisik untuk menahannya. Karena tidak ada bukti yang kuat untuk menahan Colin, jadi polisi menjalankan Operation Edsel, operasi penyamaran. Mereka mengirim seorang polisi wanita yang menyamar sebagai Liz untuk berpura-pura jatuh cinta pada Colin sebagai jebakan agar Colin bisa terpancing dan mengakui penghilangan nyawa tersebut. Colin ini tidak tahu kalau wanita tersebut polisi. Colin yang merupakan pria kesepian merasa senang bisa berkomunikasi dengan Liz. Berbulan-bulan, Liz mengirim surat untuk berdiskusi tentang fantasi yang sadis agar Colin terpancing. Tapi sayang, Colin tidak pernah mengaku sebagai tersangka yang dicari. Pada tahun 1993, meskipun tetap mengaku tidak bersalah, Colin Stark didakwa sebagai pelaku penghilangan nyawa Rachel tanpa bukti fisik. Wajahnya terpampang di surat kabar berhari-hari saat itu. Dia menjadi orang yang paling dibenci di Inggris ketika dia dituduh menghabisi Rachel. Untungnya di saat persidangan, hakim membebaskannya karena tidak ada bukti fisik untuk bisa menjeratnya. Dan operasi penyamaran yang dijalankan polisi tidak bisa diterima di pengadilan karena dianggap manipulatif dan tidak adil. Sementara itu di London Tenggara, terjadi banyak pelecehan terhadap wanita muda. Pelakunya saat itu dijuluki sebagai Green Chain Rapist atau pemerkaos di area Green Chain. Karena lokasi utama pelaku melakukan kejahatannya itu berada di Green Chain Walk di Tenggara London. Green Chain Walk adalah jalur pejalan kaki sepanjang 50 mil atau 80 km yang menghubungkan banyak ruang hijau seperti taman, hutan, dan lapangan. Penyerangan-penyerangan itu terjadi sekitar tahun 1989 hingga 1994 dan korbannya itu sekitar 80-an wanita dan remaja. Pada tahun 1989, seorang wanita muda yang memiliki 2 anak dilecehkan di lantai 2 rumahnya oleh seorang pria yang mengancamnya dengan pisau untuk tidak mengeluarkan suara sedikit pun. Saat itu wanita ini pasrah karena dia takut anak-anaknya yang ada di lantai bawah dilukai oleh pelaku. Setelah pelaku memuaskan hasratnya, dia berlari keluar rumah, dia melarikan diri. Kejadian ini sempat dilaporkan ke polisi, tapi pelaku tidak bisa diidentifikasi saat itu. Setelah itu, penyerangan-penyerangan lain juga terjadi, dan cara penyerangannya itu meningkat menjadi lebih buruk. Pelaku mulai melukai para korban yang dia lecehkan menggunakan pisau, meskipun saat itu dia tidak berniat untuk mengakhiri mereka. Polisi yang menangani kasus ini harus menahan pelaku segera, takutnya nanti dia akan mengakhiri korbannya, karena dilihat dari cara serangannya yang meningkat menjadi lebih buruk dari waktu ke waktu. Pencarian terhadap si pemerkaos ini terus dilakukan, dan dari informasi para korban, sketsa pelaku berhasil dibuat saat itu. Ketika sketsa disebar, banyak informasi diterima kepolisian, dan nama yang paling banyak disebut adalah nama Robert Napper. Polisi menghubungi Robert dan memintanya untuk datang ke kantor polisi sebanyak 2 kali, agar sampel DNA-nya bisa diambil. Tapi Robert tidak pernah muncul. Kemudian polisi ditugaskan ke rumah Robert untuk meminta sampel DNA-nya. Sesampainya di sana, Robert dikesampingkan dari terduga pelaku, karena tinggi badan pelaku menurut informasi dari para korban tidak setinggi badan Robert. Jadi saat itu sampel DNA-nya tidak diminta, dan polisi pergi. Pada Juli 1992, Rachel Nekel diserang oleh pria yang juga menggunakan pisau. Polisi yang menangani kasus pemerkosaan di Green Chain sempat menghubungi polisi yang menangani kasus Rachel, karena mereka merasa ada kesamaan dengan pelaku pemerkosaan
yang terjadi di London Tenggara, di mana yang diserang kebanyakan ibu-ibu muda yang sedang berjalan-jalan dengan anak mereka. Tapi saat itu, polisi yang menangani kasus Rachel merasa tidak mungkin pelaku yang sama jauh-jauh datang ke London Barat Daya untuk melakukan kejahatan. Jaraknya terlalu jauh. Mereka juga yakin kalau pelaku penghilangan nyawa Rachel tinggal di dekat Wimbledon Common, sesuai profil psikologis pelaku dari Paul Britton. Pada November 1993, setahun lebih setelah tewasnya Rachel, seorang wanita bernama Samantha Bissett dan anaknya yang bernama Jasmine diserang di rumahnya. Samantha ditikam sebanyak 60 kali, dan setelah tidak lagi bernyawa, dia dilecehkan oleh pelaku. Anak Samantha juga diakhiri oleh pelaku. Setelah itu, pelaku memisah tubuh Samantha dengan brutal di ruang tamunya, dan membawa satu bagian tubuhnya sebagai piala. Pacar Samantha yang baru pulang menemukan Sam dan putri mereka tanpa nyawa dengan kondisi mengenaskan. Dia segera menelpon 999 dan polisi segera tiba. Menurut polisi, TKP penghilangan nyawa Samantha merupakan salah satu TKP yang paling mengerikan yang pernah mereka lihat. Saking brutal dan mengerikannya kejadian saat itu, fotografer yang ditugaskan polisi untuk memotret korban mengambil cuti selama 2 tahun setelah mendokumentasikannya. Tidak seperti kasus Rachel yang tidak memiliki bukti, di kasus Samantha ditemukan sidik jari pelaku dan jejak sepatu pelakunya. Setelah sidik jarinya dicek di database kriminal, muncul satu nama, yaitu Robert Napper. Pria yang sampel DNA-nya pernah diminta sebanyak 3 kali oleh polisi. Sidik jari Robert ada di database karena dia pernah menguntit polisi wanita, hingga berujung rumahnya digeledah. Dan ditemukan beberapa senjata di rumahnya yang mengakibatkan dia ditahan selama 8 minggu. Robert ini anak pertama dari 4 bersaudara. Dia dibesarkan di lingkungan yang buruk. Tiap hari dia melihat ayahnya melakukan kekerasan pada ibunya. Dan ketika ibu dan ayahnya berpisah, Robert dan saudaranya dititipkan ke panti asuhan karena ibu mereka saat itu tidak mampu secara finansial untuk menghidupi anak-anaknya. Beberapa tahun kemudian, Robert dan saudara-saudaranya dikembalikan ke ibunya, karena kehidupan ibunya sudah lebih baik saat itu. Saat usia Robert 13 tahun, dia dan seluruh keluarganya pergi berkemah. Sayangnya hal buruk menimpa Robert. Dia dilecehkan oleh seorang teman dekat dari keluarganya. Pelakunya itu ditahan, tapi kejadian itu membuat Robert berubah. Dia yang awalnya ceria menjadi pendiam. Dia lebih suka menyendiri, tidak mau bergaul. Dia lebih suka tinggal di rumah. Robert juga didiagnosis dengan Asperger syndrome dan skizofrenia paranoid. Di saat usianya 20 tahun, dia berurusan pertama kali dengan polisi karena dia kedapatan membawa senjata angin. Dia tidak ditahan, tapi diberi peringatan saat itu, dan senjatanya diambil. Pelecehan pertama yang dia lakukan di tahun 1989, dia beritahukan ke ibunya. Ibunya melapor ke polisi tentang hal itu, tapi polisi tidak menindaklanjuti laporan tersebut. Berdasar bukti yang ditemukan di kasus Samantha dan Jasmine, Robert Napper ditahan polisi pada Mei 1994. Dia didakwa atas pelecehan dan penghilangan nyawa ganda terhadap Samantha dan Jasmine Bissett. Dia juga didakwa atas 2 pelecehan dan 2 percobaan pelecehan di Green Chain Walk. Meskipun banyak serangan yang dikaitkan dengannya, namun Robert tidak pernah didakwa secara resmi atas seluruh kasus di Green Chain Walk karena ada banyak bukti yang tidak lengkap. Yang jelasnya setelah Robert ditahan, tidak ada lagi laporan serangan yang sesuai dengan pola Green Chain Rapist di area tersebut. Jadi hal itu semakin menguatkan bahwa Robert ini memang si Green Chain Rapist. Di saat rumah Robert digeledah, ditemukan kotak bercat merah yang berisi pisau dan sebuah peta London. Dari peta terlihat banyak tanda lingkaran kecil di beberapa lokasi yang ada di Green Chain Walk. Polisi yang melihat tanda itu menyadari kalau penyerangan yang terjadi selama ini tempatnya sama dengan lokasi yang diberi tanda di peta. Bahkan lokasi rumah Samantha juga dilingkari di peta itu. Saat itu polisi jadi yakin kalau mereka juga telah menahan si pemerkaos berantai yang telah mereka cari-cari selama ini.
Robert Napper disidang pada tahun 1995. Dia mengaku bersalah atas penghilangan nyawa terhadap Samantha dan Jasmine Bissett. Tapi dia tidak sepenuhnya bertanggung jawab secara hukum, karena dia menderita gangguan mental yang serius saat melakukan kejahatan pada Samantha dan Jasmine Bissett. Dan Robert memang terbukti menderita skizofrenia paranoid dan gangguan kepribadian serius. Saat itu, Robert tidak dijatuhi hukuman penjara karena masalah mentalnya, tapi dia dimasukkan ke Broadmoor Hospital untuk perawatan seumur hidup. Rumah sakit ini adalah rumah sakit jiwa dengan keamanan tinggi di Inggris dan banyak menampung penjahat-penjahat yang berbahaya yang menderita gangguan mental. Pada tahun 2002, kasus Rachel Nickel kembali dibuka, dan kemajuan teknologi membuat DNA pelaku pada kasus Rachel bisa diuji. Dan hasilnya DNA itu milik Robert Napper. Robert Napper adalah pelaku yang mengakhiri Rachel saat berjalan-jalan di taman dengan anaknya. Menurut info, dia ada di sekitar Wimbledon pada 15 Juli 1992 karena dia ada janji untuk penilaian psikiatris. Dan kantor tanpa sisi itu akan berlangsung dekat dengan Wimbledon Common. Peta kejahatan yang ditemukan di rumah Robert dicek lagi oleh polisi. Dan terlihat ada tanda lingkaran di lokasi Wimbledon Common, satu-satunya daerah yang dilingkari di London Barat Daya. Dan serpihan cat merah yang ditemukan di rambut Alex pada tahun 1992 identik dengan cat merah di kotak peralatan Robert. Saat itu media gempar lagi. Kini nama Colin Stack benar-benar bersih. Dia bukan pelakunya. Dan dia mendapat kompensasi yang besar saat itu atas apa yang telah dialaminya selama 16 tahun. Keluarga Rachel juga merasa lega karena akhirnya Rachel bisa mendapatkan keadilan setelah 16 tahun lamanya mereka menunggu. Pada tahun 2008, Robert Napper mengaku bersalah atas pelecehan dan penghilangan nyawa terhadap Rachel Nickel. Tapi dia tidak sepenuhnya bertanggung jawab secara hukum karena alasan yang sama dengan kasus Samantha Bissett, yaitu karena dia mengalami gangguan mental saat melakukan kejahatan. Robert Napper tidak diadili secara penuh karena dia sudah ditahan seumur hidup di rumah sakit jiwa Broadmoor. Dan hingga video ini dipublikasikan, Robert Napper masih menjalani perawatan seumur hidupnya di Broadmoor Hospital.